Kemudian Polri tentunya juga fokus terhadap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya adalah kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana curas. Kita menangani 5.395 kasus dan menyelesaikan 2.939 kasus, khususnya curas, yang terjadi di jam yang paling rawan antara pukul 21 sampai dengan 23.59 menit. Lokasi-lokasi rawan ada di jalanan umum, rumah, pertokoan, persawahan, perairan, tempat parkir, SPBU, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pemberantasan narkoba, Polri memiliki 5 program, mulai dari pengungkapan tindak pidana narkoba jaringan nasional maupun internasional, pengawasan pintu masuk, merubah dan mentransformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba, sampai dengan pengungkapan tindak pidana kesehatan. Kami bagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan kemudian jangka panjang. Ini semua kita lakukan agar penanganan dan roadmap pemberantasan narkoba ini betul-betul bisa berjalan optimal. Selanjutnya, kami memiliki 4 perjanjian kerjasama dalam negeri dan 23 perjanjian kerjasama dengan luar negeri. Hal ini kita lakukan untuk bisa memburu pelaku narkoba dan mencegah peristiwa narkoba yang bisa merusak generasi muda. Beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mulai dari kegiatan yang preventif dan preventif dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan kampanye anti narkoba di sekolah, kampus, dan komunitas, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunitas anti narkoba. Kami juga melaksanakan kegiatan penegakan hukum. 48.417 kasus narkoba telah kami proses dan mengamankan 64.046 tersangka. 13.880 tersangka dari 9.480 kasus telah direhabilitasi. Kami mengamankan 590 ton BB senilai 41 triliun, dan apabila ini beredar kepada masyarakat, ini bisa menyelamatkan 1,79 miliar jiwa. Kemudian kami juga berusaha untuk fokus mentransformasikan 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas dari narkoba. Tentunya dalam kegiatan ini kami perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik yang ada di desa tersebut, kemudian pemerintah daerah, dan seluruh elemen lain, sehingga transformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba ini betul-betul bisa berjalan. Pengungkapan di tahun 2026 kami juga ada 2012 tersangka yang kita amankan dan 592 kg barang bukti senilai 428,8 miliar yang menyelamatkan 2,1 juta jiwa. Kemudian di bidang tipikor, kami melakukan penanggulangan dengan mengedepankan pencegahan dan perbaikan tata kelola. Namun, jika terdapat mens rea yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, maka kami juga secara tegas melakukan penegakan hukum sebagai ultimum remedium dengan mengedepankan aset recovery. Polri saat ini membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara, bekerjasama dengan Depq dan kementerian-kementerian terkait. Dengan Kementerian Keuangan, beberapa waktu yang lalu kami mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk kelapa sawit sebanyak 87 kontainer seberat 1,8 ribu ton dengan total 28,79 miliar. Kemudian kami bekerjasama dengan Kementerian Kelautan untuk mengadakan gerai perizinan, mengawasi. Kemudian dengan Kementerian Perhubungan, kita melakukan survei dan memetakan potensi penerimaan dan pemanfaatan serta kendala. Dengan Kementerian ESDM terkait survei dan pemetaan potensi PNBP pada sektor minerba dan migas. Fokus kegiatan dari optimalisasi sektor minerba dan migas, kita fokuskan pada migas, batubara, nikel, dan emas. Kemudian
kami juga memiliki Kortas Tipikor yang saat ini terus kami dorong dan kami kembangkan. Beberapa waktu yang lalu Satgas dari Kortas Tipikor mengembalikan aset recovery sebesar 2,37 triliun ke negara. Kemudian beberapa kasus menonjol yang kami tangani adalah pembangunan PLTU Kabar dengan kerugian 1,6 triliun dan saat ini sudah kami tetapkan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah pembiayaan LPEI, ini ada beberapa, namun salah satunya adalah yang kami laporkan saat ini, nilainya 741,2 miliar, saat ini sudah kita tetapkan 6 tersangka. Kami tentunya akan terus mendorong agar Kortas Tipikor betul-betul bisa bekerja maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi negara dan juga dalam negeri. Beberapa kasus menonjol yang saat ini juga menjadi perhatian kita bersama. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan penanganan terhadap anak di bawah umur yang terpapar paham neonasi dan white supremacy. Penyelidikan dan pendampingan dilakukan terhadap 70 di 19 provinsi yang terpapar kekerasan online. Dan ini tentunya menjadi salah satu fokus kami. Kemudian pada tanggal 18 November 2025, Polri berhasil mengungkap kasus terorisme dengan 5 tersangka yang merekrut 110 anak secara daring. Korban berusia 10 sampai 18 tahun dan berasal dari 26 provinsi negara. Selanjutnya penegakan hukum di tindak pidana cyber. Kita berhasil mengungkap 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset senilai 1,5 triliun, memblokir 5.961 rekening dan 241.013 situs konten judi online serta melaksanakan 1.614 kegiatan preventif. Beberapa hal yang menjadi faktor menjamurnya judi online adalah pengangguran, FOMO, kesejahteraan, pendidikan rendah, pemahaman teknologi rendah, kesenjangan sosial tinggi. Tantangan terkait dengan pemberantasan ini karena di masing-masing negara memiliki legalitas yang berbeda-beda, termasuk server, lintas transaksi, peraturan, dan pajak yang berbeda-beda. Kemudian kita temukan juga pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening, bahkan rekening di luar negeri, termasuk rekening perusahaan cangkang, baik di dalam maupun luar negeri. Namun demikian, Polri terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk terus memberantas judi online. Baik mulai dari pengungkapan website judi online beberapa waktu yang lalu, mulai dari Sprint Harta, Sasafun, BMB 312, menyita uang hasil kejahatan dan menangkap tersangka. Termasuk juga kita melakukan berbagai macam upaya untuk mengungkap TPPU. Beberapa waktu yang lalu kita berhasil menyita 530 miliar uang dan juga mengungkap judi online di beberapa kegiatan, menangkap 3 tersangka di slot bola 88 dan beberapa waktu yang lalu juga kita mengungkap judi online H5 Hiwin. Kemudian salah satu tindak pidana cyber yang menonjol adalah penanganan perkara SMS blast phishing dengan modus e-tilang. Jadi beberapa waktu yang lalu Barreskrim menerima pengaduan dari masyarakat dari Kejaksaan Agung terkait 11 link phishing dan 5 MSI SDN dengan mengatasnamakan e-tilang kejaksaan. Selanjutnya kita juga menemukan kasus serupa di Polda Sulteng dan pada saat kita amankan ternyata korban menjelaskan bahwa korban menerima SMS blast berisi link phishing yang masuk ke dalam web e-tilang palsu. Dan dari hasil lidik ada 135 link phishing dan 11 MSI SDN yang telah disebarkan dan kemungkinan korbannya juga akan banyak dan menjangkau dalam wilayah yang luas. Pada saat ini
kami telah mengamankan 3 tersangka dan terus kita kembangkan. Terkait dengan tidak perdagangan orang, saat ini terus berkembang berbagai macam modus operandi, mulai dari online scamming, cyber sex trafficking, kawin kontrak, pengantin pesanan, sistem magang aktif. Untuk menghadapi hal tersebut, kita melakukan berbagai macam kerjasama dalam penanganan TPPO, baik kerjasama dengan luar negeri maupun dalam negeri. Kebanyakan dari peristiwa yang terjadi, kita berhasil mengamankan tersangka 505 orang dan korban 1.239 yang terdiri perempuan 543, anak perempuan 126 dan laki-laki 570 orang. Kita juga berhasil mengungkap kasus yang cukup viral beberapa waktu yang lalu, yaitu sindikat penjualan bayi di Makassar, kasus Bilqis. Kita bisa mengamankan jual beli bayi tersebut via medsos, ada 15 korban dan 8 tersangka yang kita amankan, termasuk juga penyelundupan manusia dari NTT yang akan mengarah ke Australia. 39 korban kita amankan. Berikutnya terkait dengan anti-SLAPP. Polri tentunya mendukung anti-SLAPP. Polri menangani perkara terkait aktivis lingkungan secara hati-hati dan objektif serta mengedepankan mediasi dan pendalaman dengan tetap menjunjung tinggi prosedur agar penanganan hukum tetap berjalan tanpa menghambat partisipasi publik yang sah dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu saat ini berdasarkan pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2029 tentunya kami juga melakukan rencana untuk terus melakukan sosialisasi terkait dengan 11 kriteria penilaian terhadap masyarakat terhadap kelompok anti-SLAPP, sehingga hal ini kemudian dipahami oleh seluruh anggota di lapangan pada saat menghadapi peristiwa-peristiwa di lapangan yang terkait dengan kelompok aktivis lingkungan hidup. Selama mereka melaksanakan kegiatannya, Polri tentunya akan menjaga, namun apabila ditemukan tindak pidana lain, tentunya akan dilaksanakan penegakan hukum secara terukur. Kemudian terkait dengan perkembangan KUHP dan lahirnya KUHP baru, Polri tentunya berusaha terus untuk membangun sinergitas antar instansi penegak hukum. Salah satunya adalah memperkuat kerjasama dengan APH, baik dengan Kejaksaan dan juga APH yang lain. Beberapa waktu yang lalu kita membuat MOU bersama, karena sebelumnya kami telah membuat draft yang kemudian kita sepakati antara Kejaksaan, Pengadilan, Ditjenpas, termasuk juga mengintegrasikan SPPTI melalui e-manajemen penyidikan Polri, case management sistem Kejaksaan, e-berpadu yang memiliki pengadilan, untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, transparansi penanganan perkara ke depan. Pemerintah tentunya saat ini sedang menyusun perpres tata cara penyelenggaraan SPPTI guna memperkuat integrasi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem peradilan pidana terpadu. Informasi yang disediakan dari SPPTI mulai dari penyelenggaraan peradilan pidana sampai dengan data-data yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu. Kemudian terkait dengan kesiapan dan implementasi ketentuan KUHP dan KUHP, seiring berlakunya KUHP dan KUHP, efektif mulai 2 Januari, kita terus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman, sekaligus meningkatkan sosialisasi secara masif, sehingga KUHP dan KUHP yang baru ini segera bisa kita laksanakan pada saat mulai berlaku efektif di tanggal 2 Januari. Berbagai upaya mulai dari sosialisasi, pengembangan profesionalisme penyidik,
baik dalam bentuk Dikbang maupun sertifikasi dan berbagai kegiatan pelatihan sebagai bentuk kreatif breakthrough kita lakukan, mulai dari membuat pelatihan video tutorial, melakukan penyuluhan hukum, merevitalisasi e-manajemen penyidikan, dan kegiatan-kegiatan lain, termasuk juga di dalamnya pembaharuan regulasi tentang restoratif justice terkait dengan masalah perpol, manajemen penyidikan, dan kegiatan-kegiatan lain termasuk juga anti-SLAPP di dalamnya.